Liga 3 Asprof PSSI Sumatera Barat sempat tertinggal 2 gol, PSKB paksakan hasil seri versus GMR FC. Padang Minang 1. Tim GMR asal Tanah Datar sukses mengejutkan juara bertahan Liga 3 Asprof PSSI Sumbar PSKB Bukit Tinggi pada lanjutan grup B Rabu 20 Desember 2020. Anak asuh Revo Ramadan berhasil memaksa PSKB bermain seri 2-2 setelah sebelumnya GMR mampu unggul 2-0 terlebih dahulu. Skor ini tentu cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya GMR dibantai habis-habisan oleh Batang Anai FC dengan skor 7-1. Terlebih lagi di grup ini, PSKB sejauh ini meraih hasil positif dan belum terkalahkan. Gol GMR dihasilkan oleh Tegar Hidayat pada menit 51 dan Zikri pada menit 74. Sedang gol balasan PSKB dihasilkan lewat gol bunuh diri pemain GMR Fadlan Muhammad pada menit 76 dan Eka Yuda pada menit 84. Laga diawali dengan dominasi GMR. Permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki anak-anak Tanah Datar mampu mengatur irama permainan. Tercatat di 20 menit awal GMR mampu menekan PSKB dan sukses melepaskan beberapa kali etan dan shoot on goal yang membahayakan gawang PSKB. Ancaman GMR dimulai pada menit ke-5. Tembakan Habil Fahrizi mengarah ke gawang PSKB namun masih lemah sehingga dengan mudah diantisipasi kiper PSKB Faris Kurnia. 6 menit berselang, GMR mengancam lewat percobaan tembakan luar kotak penalti Yogi Firdaus. Hanya butuh 1 menit, kembali GMR berhasil melepaskan shoot on target melalui pemain tengah Albert. GMR terus memberi tekanan ke gawang Pandeka Agam Tuo. Berawal dari foul di area dekat kotak penalti PSKB, tendangan bebas Fadlan Muhammad mengarah lurus ke kiper PSKB Faris Kurnia. Lagi-lagi Faris Kurnia masih bisa mengamankan gawangnya dari kebobolan. Lebih kurang 20 menit laga berjalan, praktis anak asuh Fahmi Ismail tidak bisa berbuat banyak. Para pemain GMR sukses mengatur ritme pertandingan. 2 gelandang PSKB Ferdian Yusril dan Eka Yuda seperti terisolasi di lingkaran tengah lapangan. Barulah pada menit ke-25 PSKB bangkit secara perlahan. Sebuah sepakan bintang Febrian di dalam kotak penalti GMR mulai mengancam kenyamanan barisan pertahanan GMR. Beruntung tendangan tersebut mampu ditepis penjaga gawang GMR Reski Andani. 5 menit berselang, gelandang PSKB Ferdian Yusril melakukan percobaan sepakan jarak jauh yang menunjukkan bahwa Pandeka Agam Tuo mulai mengancam. Lagi-lagi usaha tersebut belum berbuah gol. Begitu juga halnya dengan sepakan volley Irfanda Dwi Putra masih melebar di sisi kiri gawang Reski Andani. Jelang istirahat babak, kembali anak asuh Revo Ramadan mengancam tim Kota Jam Gadang. Secara bergantian, Tegar Hidayat dan Syarif Hidayatullah melepaskan tembakan ke gawang PSKB. Beruntung bagi PSKB, usaha anak-anak Tanah Datar belum menemui hasil. Skor kacamata bertahan hingga istirahat babak. Memasuki babak kedua, PSKB mencoba merubah skema permainan. Ferdian Yusril dan rekan-rekan mengurung pertahanan GMR, namun keberuntungan justru menaungi GMR. Menit ke-51, sebuah sepakan mendatar yang terukur dilepaskan Tegar Hidayat. Bola dengan bebas menyusur pojok kanan bawah gawang Faris Kurnia. Skor 1-0, GMR unggul atas PSKB.
Gol tegar langsung direspon pemain PSKB. Ferdian Yusril kembali melakukan percobaan tembakan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi usaha wakil kapten PSKB ini belum membuahkan hasil. Merasa strateginya kurang berjalan optimal, Fahmi Ismail langsung melakukan pergantian pemain. Winger Yusuf Duyansyah masuk menggantikan Miftahul Rahman. Sebuah keputusan yang jeli dari Fahmi Ismail. Yusuf Duyansyah langsung menyebar ancaman ke pertahanan GMR. Bersama Eka Yuda, beberapa kali Yusuf mengancam gawang GMR. GMR yang ngotot ingin menciptakan poin kemenangan mencoba kembali menekan melalui M. Tegar Hidayat. Beruntung bagi kiper PSKB Faris Kurnia, sepakan Tegar mampu ditepisnya dengan baik. Barulah pada menit ke-74, GMR sukses memperlebar jarak. Adalah pemain pengganti Zikri dengan tenang mengkonversi assist Syarif Hidayatullah. GMR di atas angin, unggul 2-0, anak asuh Revo Ramadan bermain semakin percaya diri. Menit 79, GMR sempat lagi bikin gol lewat Habil Fahrezi. Sayang, gol tersebut harus dianulir wasit Hardika Widaya karena pemain GMR teridentifikasi sudah dalam posisi offside. Tak mau patah arang, anak-anak Jam Gadang mencoba terus menekan pertahanan GMR. Benar saja, heading Yusuf Duyansyah mengenai Fadlan Muhammad dan berakhir dengan sebuah gol balasan bagi PSKB. Skor 1-2 membuat laga semakin menarik. Laga sepertinya akan berakhir untuk kemenangan bagi GMR, sebuah kemenangan yang akan berarti banyak bagi Revo Ramadan dan tim. Namun sayang, sosok Eka Yuda Pratama buyarkan asa GMR. Skrime di depan gawang GMR 6 menit jelang bubaran berakhir dengan sebuah sepakan Eka Yuda yang gagal diamankan kiper GMR Reski Andani. Skor sama kuat 2-2 menutup laga penyisian grup B Liga 3 Asprov PSSI Sumbar antara GMR versus PSKB. Alhamdulillah ya, kami terhindar dari kekalahan pertama itu dulu. Tapi yang jelas di match lawan GMR ini, saya memang semua pemain saya rotasi, ya, karena di sini sisi melihat grup ya, dari grup, ya itu kita siasati. Nah makanya ketika kita tertinggal, baru saya rotasi pemain. Alhamdulillah Nana bisa terhindar dari kekalahan juga sih. Tapi yang jelas pada intinya pertandingan hari ini saya memang menurunkan pemain-pemain pelapis semua. Pada intinya 8 besar itu sebuah hal yang sangat komplit ya. Dalam artian di 8 besar itu betul-betul kita persaingannya lebih ketat daripada di babak penyisihan. Dan alhamdulillah anak-anak juga dari babak penyisihan selalu stabil ya. Kita 2 kali menang dan 2 kali seri. Itu sudah cukup untuk tiket ke 8 besar. Dan pada intinya 8 besar itu PSKB akan segera berbenah dan selalu mengevaluasi untuk bagaimana persiapan di 8 besar nanti. Karena lawan sudah fight semua di situ ya. Pertandingan hari ini menarik gitu. Menarik karena kita pertandingan terakhir ya. Adik-adik semuanya bermain lepas tanpa beban. Karena bagaimanapun hasilnya kita melihat juga Damas Raya lawan terakhir itu lawan Mentawai. Kalau mereka menang juga berarti poin kita sama. Kalau kita tadi menang juga. Dan hasilnya kita dapat poin 1 hari ini. Alhamdulillah tidak masalah. Yang penting adik-adik bisa main hari ini dengan lepas. Memang kalau kita mau lihat secara teknis, faktor kondisi adik-adik memang tidak bisa dipungkiri karena rata-rata kita itu persiapan hanya 1 minggu. Praktis tambah ada anak-anak Korwil yang bergabung 3 orang, ada Yogi, ada di situ Sarif, sama Teddy di situ. Nah, itu yang menambah amunisi kita. Dan alhamdulillah di pertandingan terakhir baru kelihatan semuanya. Kedepannya tim GMR punya pemain yang potensial. Mereka punya skuad 2004-2005, artinya mereka punya prospek yang panjang. Prospek yang panjang, musim depan mereka diharapkan bisa tampil lagi dengan maksimal dengan persiapan yang lebih panjang.